Ketika Hauguaro Hareva, Hakim Ketua, menetapkan keputusan pada 24 April tahun 1998. Suasana ruang sidang langsung dipenuhi tepuk tangan meriah dari para hadirin. Terdakwa Soeraji tampak tenang usai vonis dibacakan. Bahkan tersenyum kepada juru warta, seolah-olah vonis itu bukan hal serius. "Saya minta banding," ucapnya dengan tenang saat ditanya hakim tentang sikapnya terhadap putusan pengadilan. Bagi warga Sumatera Utara, Soeraji bukanlah orang biasa. Ia yang akrab disapa Dukun AS, adalah tersangka dalam kasus pembunuhan berantai yang merenggut 42 nyawa. Semuanya perempuan. Antara tahun 1986 sampai tahun 1994 di Desa C. Semayang, Kecamatan Sunggam, Kabupaten Deli Serdang. Motif dibalik aksi keji ini berakar pada klaim Soeraji akan wangsit dari mendiang ayahnya yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar memperoleh kesaktian mandraguna. Penampilan Dukun AS seperti halnya robot dedek yang menggegerkan Jakarta 2 dekade silam. Tidaklah kontroversial, ia kurus, jangkung, dan mungkin lebih terlihat seperti pegawai kelurahan daripada seorang kriminal. Sebagaimana yang terungkap dalam majalah Intisari edisi tahun 2017. Soeraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Ayahnya, seorang dukun, wafat ketika Soeraji masih berusia 7 bulan. Masa kecilnya umum seperti anak-anak desa lainnya. Bermain dan berlarian di ladang. Di mata warga sekitar, Soeraji dikenal dengan nama nasib kelewang karena pernah tercebur ke sumur dan selamat. Dukun AS atau Ahmad Soeraji merupakan seorang dukun yang terlibat dalam kasus kriminal yang sangat mengerikan di Indonesia. Dia diduga telah membunuh 42 perempuan muda selama 11 tahun dengan motif mendapatkan kesaktian mandraguna. Dukun AS mempraktikkan ritual yang melibatkan penghisapan air liur korban sebelum membunuh mereka. Setelah membunuh, dia akan mengubur korban dengan kepala menghadap ke arah rumahnya. Menurut pengakuan ibunya, Soeraji belajar ilmu dukun sejak usia 12 tahun dari buku-buku yang ditinggalkan oleh sang ayah. Kehidupan Soeraji berubah drastis ketika ia memutuskan untuk berpoligami. Ia menikahi 2 perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan istri pertamanya, Tumini, karena ingin memiliki anak perempuan, sesuatu yang tidak tercapai bersama Tumini. Di saat yang sama, minat Soeraji pada hal-hal mistis semakin intens. Ia mengklaim bahwa sang ayah sering datang dalam mimpinya untuk mengajari berbagai ilmu kesaktian. Terlepas dari kesaktiannya, masyarakat setempat memandangnya sebagai orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Soeraji menawarkan berbagai jasa, mulai dari pengobatan hingga pasang susu. Pada suatu malam, Soeraji menerima pesan dari mendiang ayahnya dalam mimpinya. Ayahnya memerintahkan Soeraji untuk mengorbankan 70 nyawa perempuan jika ia ingin ilmunya semakin kuat dan dapat memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah mempertimbangkan panjang, Soeraji akhirnya melaksanakan perintah sang ayah untuk mengorbankan 70 wanita demi ilmu kesaktiannya. Tindakan keji Soeraji mulai terkuak pada pertengahan tahun 1997 ketika polisi menemukan 42 mayat di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebagian besar korban adalah pasien Soeraji. Penemuan ini dipicu oleh informasi seorang pemuda setempat yang tanpa sengaja menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban pertama yang ditemukan bernama Sri Kemala Dewi. Awalnya, polisi mengira suaminya yang menjadi pelaku pembunuhan karena keduanya terlibat pertengkaran di malam hari sebelum Dewi hilang. Namun, pengakuan seorang warga bernama Andreas mengubah arah penyelidikan polisi. Andreas sempat melihat Dewi pergi ke rumah Soeraji sebelum akhirnya dinyatakan menghilang. Soeraji mengakui bahwa Dewi memang pernah mengunjungi rumahnya, namun ia menegaskan bahwa Dewi pulang setelah maghrib. Pengusutan kasus membawa polisi ke rumah Soeraji di mana sejumlah barang bukti ditemukan, termasuk pakaian perempuan dan perhiasan. Soeraji ditangkap dan mengakui bahwa ia membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi mendapatkan ilmu sakti. Dukun AS akhirnya dihukum mati dan dieksekusi pada 10 Juli tahun 2008. Meskipun telah dieksekusi,
Penolakan terhadap Suraje masih kuat di kalangan warga, terutama dari keluarga korban. Warga menolak jasad Suraje dimakamkan di tempat pemakaman umum dan disarankan untuk dimakamkan di halaman rumahnya. Meski ia mengaku telah bertobat, peluru telah menembus tubuhnya, mengakhiri kisah dari dukun AS yang menggegerkan Sumatera Utara.